Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS dan P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya, dari berita soloraya.com ya teman-teman ya. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani, menyatakan bahwa AHN Kota Cirebon meminta agar pengangkatan tenaga honorer K2 bisa dilakukan dengan diberikannya kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, jadi masih ada teman-teman ya, di pelosok-pelosok di daerah itu masih banyak sekali yang K2 teman-teman ya, honorer K2. Yang kemarin nggak lolos juga masih banyak teman-teman ya. Hal itu guna keinginan pemerintah Kota Cirebon untuk memastikan status kepegawaiannya menyusul kabar adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2023. Nah, kemudian dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat ke arah sana. Nah, jadi memang masih simpang siur teman-teman ya. Kita menunggu aja, semoga goal tahun ini ya tentang peraturan ya pemerintah kemarin yang mensyaratkan yaitu adalah dengan pegawai honorer yang sudah lama nantinya akan diangkat menjadi PNS atau P3K. Nah, itu nanti semoga dari DPR dan Menpan RB segera menyelesaikan rapatnya teman-teman ya dan memberikan kebijakan yang signifikan teman-teman ya. Nah, kemudian dengan demikian Dani berharap agar tenaga honorer K2 bisa diikut sertakan pada seleksi P3K berdasarkan hasil rapat dengar atau dengar pendapatnya teman-teman ya RDP. Karena itu kami semua menaruh harapan tenaga K2 ini bisa diikut sertakan pada seleksi P3K. Nah, Dani menambahkan para tenaga honorer saat ini masih memiliki penghasilan di bawah UMR Kota Cirebon. Nah, jadi memang untuk UMR Kota Cirebon itu juga yang dihonorer masih di bawahnya ternyata teman-teman ya. Sehingga pihaknya akan memperjuangkannya teman-teman ya. Dari DPRD Kota Cirebon seperti itu teman-teman ya. Kemudian tenaga honorer K2 ini banyak yang masih di bawah UMR Kota Cirebon. Saya kira ini prioritas yang harus diperjuangkan, kata Dani. Dani pun membandingkan bahwa jasa dan dedikasi para tenaga honorer tidak sebanding dengan pendapatan serta kesejahteraan para non-ASN yang didapatkan. Nah, memang banyak sekali teman-teman ya, ada yang sukuan, yang tenaga honorer yang di puskesmas, di daerah-daerah itu gajinya minim banget teman-teman ya. Nah, itu pun dari jasa pelayanan yang ada di puskesmas itu. Nah, makanya ini dari DPRD Kota Cirebon itu ingin memastikan bahwa honorer juga harus mendapatkan kesejahteraan teman-teman ya. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah Kota Cirebon teman-teman ya. Nah, maka dari itu Komisi 1 pun berharap ada perhatian khusus untuk nasib kesejahteraan tenaga honorer dari pemerintah daerah khususnya di Kota Cirebon. Komisi 1 pun masih harus menunggu hasil konsultasi BKPSDM dengan Badan Kepegawaian Negara terkait kepastian pembukaan formasi untuk para tenaga honorer K2 teman-teman ya. Kasihan juga teman-teman ya. Jadi untuk tenaga honor K2 ini masih ada ternyata teman-teman ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan oleh Menpan RB. Soalnya ini sudah lama banget sekali teman-teman ya. Itu kemungkinan tahun 2005-an ya teman-teman ya. Kemudian administrasi serta tenaga teknis di tahun 2023 ini. Semoga nantinya akan dibuka ya teman-teman ya. Khususnya untuk honorer K2. Februari mendatang kami meminta hasil konsultasi BKPSDM, kemudian menunggu hasil rapat BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah mengenai usulan formasi P3K tahun 2023. Mudah-mudahan teman-teman K2 nanti masuk teman-teman ya, amin. Oke, lanjut teman-teman. Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Laksmi Santiawati menyatakan bahwa BKPSDM tengah mempersiapkan usulan
formasi untuk P3K tahun 2023 dari seluruh perangkat daerah teman-teman ya. Sri juga mengungkapkan bahwa susahnya para tenaga honorer K2 administratif dan tenaga teknis disebabkan oleh terbenturnya kebijakan dalam nomenklatur Permen PAN RB nomor 76 tahun 2022 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Nah, benar teman-teman ya. Jadi memang ada nomenklatur dari Menpan RB bahwasanya untuk administratif ya, kecuali kesehatan dan teknis itu pun beberapa, kemudian tenaga pendidik. Nah, selain itu driver ambulan, terus kemudian eh, satpam dan lain sebagainya itu tidak termasuk di nomenklatur Permenpan RB teman-teman. Jadi tidak bisa untuk mengisi jabatan di B3K. Nah, jadi ya nantinya mudah-mudahan secara adil lah teman-teman ya. Soalnya banyak yang dari K2 itu banyak yang dari tenaga administratif dan tenaga teknis teman-teman ya. Kemudian kami menunggu aturan terbaru dari BKN karena dari setiap daerah pun sudah menyampaikan masalah penyelesaian tenaga honorer kategori 2 ini teman-teman ya. Jadi semua daerah itu permasalahannya sama semua teman-teman ya. Dari ujung Aceh sampai Merauke juga sama. Jadi memang banyak yang tenaga honorer K2 itu dari segi administratif dan dari teknis teman-teman. Itu banyak sekali teman-teman ya. Oke, Sri juga berharap dengan adanya hasil konsultasi antara BKPSDM dan BKN dapat membuka kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk diusulkan menjadi P3K ya. Mudah-mudahan nantinya ada angin segar teman-teman ya. Nah, insya Allah melalui rapat dengan dengar pendapat ini ada hasil baik untuk nasib honorer K2. Kedepannya kami berharap hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN ini bisa membuka kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk diusulkan menjadi P3K. Amin teman-teman ya. Jadi teman-teman K2 ya, honorer K2 baik di rumah sakit, di puskesmas, di tenaga pendidik, di tenaga teknis, administrasi, mudah-mudahan tahun ini bisa masuk semua dan bisa bersaing untuk di P3K ya. Mudah-mudahan ada informasi yang jelas ya dari Menpan RB yang sangat adil bagi teman-teman bisa masuk untuk P3K. Soalnya sudah mengabdi lama teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita ya, sama teman sejawat ya, baik pendidik, kesehatan maupun non kesehatan. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya teman-teman ya, agar informasi dapat kita bagikan terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.